Sahabat Op Indonesia, percayakah Anda bahwa kadang suatu kebaikan itu bisa berawal dari sebuah kebetulan saja, yang tidak pernah terencana atau bahkan terpikirkan sebelumnya, yang kemudian mendapatkan respon yang positif, berkembang, dan akhirnya bisa berdampak bagi banyak orang. Hal tersebut tepat sekali menggambarkan dengan apa yang dilakukan oleh sosok yang akan kita temui sesaat lagi, yang memulai sebuah gerakan hebat dengan diawali oleh faktor ketidaksengajaan. Dan gerakan seperti apakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita simak liputannya berikut ini. Dan seperti yang terlihat, sahabat Op Indonesia, bertempat di Resto Green Bambu Lencari yang berada di Jalan Rambutan, Dusun Sumberrejo, Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Saat ini sudah hadir bersama dengan kami di sini sosok narasumber kita, yaitu Bapak Khoirul Anam. Selamat pagi, Pak Khoirul. Selamat pagi, Ko. Terima kasih ya, Pak, karena Pak Irul sudah meluangkan waktu untuk menemui kami di sini, Pak Irul. Sama-sama, Ko. Dan kita langsung aja mulai bincang-bincangnya ya, Pak. Siap, Ko. Karena pastinya ada banyak sekali hal yang ingin kami ketahui tentang kegiatan yang sehari-hari Pak Irul lakukan. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Pak, seperti biasa
Mungkin Pak Irul bisa menjelaskan kepada kami semua tentang keseharian dan kesibukan Pak Irul itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan Pak Irul. Iya, sebelumnya terima kasih kok ya, karena sudah diberikan kesempatan diundang di OB Indonesia. Sama-sama Pak Irul. Iya, Sama-sama, Pak Irul. nama saya Khairul Anam, dan saya berprofesi sebagai guru TK kok. Guru TK ya? Nggih. Oke. Guru TK sehari-hari disibukkan dengan mengajar berarti Pak Irul? Nggih, betul sekali kok. Oke. Lalu selain jadi guru TK, Alhamdulillah saya juga mempunyai profesi sebagai pedagang sayur kok. pedagang sayur. Iya, betul sekali kok. Ini menarik sekali nih. Ada seorang guru yang juga merangkap sebagai pedagang sayur. Iya. Kalau sebagai gurunya nih sekarang, sudah lamakah menjadi guru Pak Irul? Ya, alhamdulillah saya sebagai guru ini berawal dari tahun 2016 kok. 2016 berarti kurang lebih 9 tahun sudah ya? Iya, Cukup berjalan lama 9 juga. tahun ini. Oke, mengajar di mana Pak Irul? Dan kali ini saya mengajar di Kecamatan Tegalsari di TK Hatijah 201 yang beralamat di Dusun Padang Bulan, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari kok. Oke, sejak dulukah mengajar di sekolah itu atau juga pernah punya pengalaman mengajar di tempat lain? Ya, saya mulai bertugas di TK Hatijah 201 Tegalsari mulai tahun 2021 kok. Mulai 2021. Oke, Nggih. sebelumnya di mana berarti Pak? Sebelumnya saya bekerja di TK yang ada di Kecamatan Genteng, Oke. tepatnya mulai 2016 sampai 2021. Oke. TK apa itu Pak? TK Al-Makmun Genteng kok. Al-Makmun Genteng ya. Nggih. Karena kalau di Genteng itu sahabat OB Indonesia itu lokasi dari markas kami itu, markas OB Indonesia ada di Genteng. Oh. Baik, Nggih, jadi nggih. seperti itu ya. Iya. Guru TK. Lalu kalau sebagai pedagang sayurnya, nah, ini sejak kapan? Sudah sejak dulu juga berjualan sayur Pak Irul? Ya, sejak tahun 2013 kok. Oh, bahkan sudah lebih lama lagi ya? Nggih, kebetulan saya pas waktu itu menggantikan posisi ayah saya kok, karena ayah saya sakit. Oke. Jadi saya menggantikan peran ayah saya, membantu ibu saya untuk berjualan sayur di Pasar Tegalsari kok. Di Pasar Tegalsari? Nggih, Pasar Oke. Kerempiang Tegalsari. Oke, itu berjualannya waktunya di pagi hari, sore hari, malam hari? Nah, kalau setiap harinya kok saya berjualan ada 2 shift kok. Ada 2 shift? Iya, Oke. betul sekali. Oke, jam berapa aja itu Pak? Nah, untuk shift yang pertama kok saya mulai jam 4 subuh. Baik. Jadi posisinya Pagi ada sudah di barat jalan itu kok. Oke. Bersama istri saya buka di situ mulai jam 4 subuh sampai jam setengah 7 untuk saya kok. Oke. Setelah itu saya Persiapan untuk bersekolah ya? Betul Baik. sekali kok. Dilanjutkan oleh istri saya. Baik, dan sore hari? Sore hari mulai jam 4 sore itu kok. Iya. Jam 4 sore saya berangkat belanja ke Pasar Genteng dan istri saya mempersiapkan untuk membuka kiosnya yang ada di timur jalan itu kok. Wah, berarti kesibukannya sejak subuh sampai malam hari ya, berarti bisa Betul, dibilang kok. begitu ya? Nggih. Oke. Kalau sayurannya sendiri, sayuran apa yang dijual? Ya, sayuran sendiri ya sayuran yang biasa kita konsumsi kok, seperti sayur hijau, brokoli, jagung, kol, dan bumbu-bumbunya sekalian kok. Oke. Nah, tuh sahabat OB Indonesia, mungkin bagi Anda yang menjadi warga sekitaran Tegalsari, kita ramaikan ya lapak dari Pak Irul ini, karena tentunya dengan meramaikan lapaknya itu nanti akan bisa mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Pak Irul ini ya. Betul sekali, terima kasih. 2 profesi itu saja Pak Iya, betul kok. yang menyibukkan keseharian Pak Irul, Oke. atau mungkin ada profesi lain? Nggak ada kok. 2 Itu itu. saja sudah dari subuh sampai malam ya. Iya. Lalu Pak Irul, kalau memang tidak berprofesi sebagai guru senam, lalu bagaimana ceritanya kok sampai Pak Irul ini sekarang bisa melatih senam warga di sekitaran desa Tegalsari ini Pak Irul? Itu bagaimana cerita awalnya Pak Irul? Baik kok, gini kok, cerita awalnya adalah saya itu sekitar tahun 2023. Oke. Di desa saya itu ada kegiatan karnaval kok. Baik. Dan kebetulan saya dipercaya oleh pemuda yang ada di lingkungan tempat saya tinggal Oke. untuk menjadi
guru tari bagi mbok-mbok yang ada di sekitar saya itu kok. Dalam rangka untuk mengikuti karnaval. Betul sekali kok. Oke. Lalu Dari acara kegiatan karnaval tersebut kok, saya dipercaya untuk menjadi guru tari, dan akhirnya sebisa mungkin saya menjadi guru tari bagi mbok-mbok tersebut kok, meskipun saya basicnya memang nggak punya itu tidak tari. punya basic nari juga. Betul sekali kok. Oke. Akhirnya mau nggak mau saya belajar dari YouTube, dari sana, informasi dari sini saya kumpulkan. Akhirnya juga bisa terselenggara dengan baik kok. Dan sukses. Alhamdulillah sukses kok. Waktu itu nari apa, Pak Irul? Nah, waktu itu tahu sendiri kan trennya masyarakat Jawa Timur khususnya ya, Iya. DJ sound horeg itu kok. Dan kita berada di belakang sound horeg, di depan sound horeg itu kok. Kita tari totalitas kok. Oh. Secara totalitas bersama mbok-mbok itu. Luar Pesertanya biasa. ibu-ibu ya? Betul sekali kok. Emak-emak ya? Nggih. lalu setelah sukses melatih tari dalam rangka kegiatan karnaval tadi, kalau acara senamnya sendiri bagaimana itu ceritanya? Nah, gini kok. Ternyata setelah acara karnaval tersebut, mbok-mbok tidak mau stop kok. Oh, oke. Selalu meminta saya untuk mengadakan kegiatan lanjutan dari tarian tersebut kok. Oke. Kalau awalnya kita menari bersama, ternyata mbok-mbok itu merasa nyaman, dan akhirnya mereka meminta saya untuk mengadakan kegiatan senam kok. Oke. Kegiatan senam ya. Betul. Padahal seperti tadi yang diceritakan, tidak punya background juga untuk berlatih senam ya. Iya. Apa yang saat itu dilakukan begitu ada permintaan seperti itu? Iya, karena memang seperti latihan tari tadi itu kok ya, Iya. saya tidak mempunyai kemampuan untuk menari, saya tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tari, dan diminta lagi untuk menjadi pengajar senam. Oke. Akhirnya mau tidak mau kok saya belajar lagi kok, mencari informasi, melihat channel-channel YouTube yang yang lagi tren gitu kok ya, gerakan senam, musiknya yang gimana, saya mempelajari semuanya kok. Jadi dari kegiatan belajar tersebut, rasa ingin tahu saya semakin kuat, dan saya langsung mempraktekkan gerakan-gerakan tari, gerakan-gerakan senam tersebut, dan mengaplikasikannya terhadap ibu-ibu tersebut. Tadi ya? Nggih, betul kok. Wah, luar biasa sekali kalau seperti itu ceritanya. Jadi setelah ada desakan dari para emak-emak itu, akhirnya latih dong senam. Akhirnya mencari tahu, Iya, belajar secara otodidak. betul kok. Luar biasa. Memang awalnya nggak mudah kok, sulit sekali, apalagi kita belum mengenal gerakan-gerakan senam, gerakan-gerakan tari, dan kita dipaksa untuk bisa. Oke. Akhirnya mau nggak mau saya harus belajar lebih giat lagi untuk mempelajari gerakan-gerakan senam Luar tersebut kok. biasa. Tidak ada background sama sekali ya? Nggak ada Tidak sama juga sekali. pernah ikut grup senam lain, tidak pernah ya? Belum pernah kok. Betul-betul secara otodidak. Betul. Wah, menarik sekali nih ceritanya. Oke. Lalu, Pak Irul, kalau terkait kegiatan senamnya sendiri, nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, sejak kapan itu dilakukan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi kok, mulai kita lakukan kegiatan senam itu setelah acara Agustusan di tahun 2023, Baik. tepatnya di bulan Oktober kok. Bulan Oktober 2023. Nggih. Berarti kurang lebih 1,5 tahun ya? Iya, betul sekali kok. 1,5 tahun ya? Iya. Luar biasa. Kalau anggotanya sendiri siapa? Nah, anggota awal kita senam tersebut, anggota awalnya adalah ibu-ibu yang ada di lingkungan saya tinggal kok. Oke. Jadi ibu-ibu yang ada di situ, yang pengen sehat, yang pengen mempunyai kegiatan positif, itu datang untuk mengikuti kegiatan senam tersebut kok. Oh, seperti itu ya. Nggih. Mayoritas emak-emak ya. Emak-emak semuanya kok. Oke. Kalau jadwalnya sendiri, Pak Irul? Jadwalnya kita dalam 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan kok. Ada 3 kali. Betul kok. Cukup sering juga. Nggih. Ya. Dan Jamnya, Pak? Jamnya? kita mengambil jam malam kok. Oke. Nggih, jam 8 malam sampai jam 9 malam kok. 3 kali seminggu, jam 8 sampai jam 9 malam. Betul. Kenapa memilih malam hari, Pak Irul? Iya. Kok tidak sore hari
atau pagi hari? Oh, pagi hari tidak bisa ya, Pak Irulnya ya. Kenapa tidak sore hari, Pak Irul? Ya, karena memang kita memikirkan kesibukan masing-masing kok. Seperti saya, kalau pagi otomatis tidak bisa dong. Baik. Dan untuk ibu-ibu mungkin juga pagi harinya memiliki kesibukan yang luar biasa di rumah tangganya masing-masing. Sore pun masih berkegiatan. Dan akhirnya malam itu kita mempunyai kesenggangan dan akhirnya kita menyepakatinya untuk melakukan kegiatan senam tersebut di malam hari kok. Berarti atas kesepakatan bersama ya. Betul sekali kok. Dan melihat waktu luangnya berarti mulai jam 8 malam itu ya. Oke. Lalu Pak Irul, kalau terkait persyaratannya sendiri, adakah persyaratan khusus untuk bisa mengikuti kegiatan senam yang Pak Irul lakukan ini? Tidak ada sama sekali kok untuk persyaratan awalnya kok. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengikuti senam tersebut, senam ceria ini kok ya, jadi langsung datang saja kok. Kalau ragu ya boleh lihat-lihat dulu lah, boleh lihat-lihat dulu gimana sih senamnya. Nah, langsung datang saja, nggak usah ada persyaratan khusus. Tidak ada ya? Mungkin dikhususkan hanya bagi emak-emak misalnya, karena kami melihat tidak ada bapak-bapak yang ikut itu. Betul sekali, tapi kita tidak mengkhususkannya untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk kalangan umum semua sebenarnya bisa kok. Tetapi sementara ini yang ikut gabung di senam tersebut adalah ibu-ibu semuanya, dan kebetulan saya sendiri bapaknya kok. Oh, jadi seperti itu. Sebetulnya kegiatan senam ini tidak dikhususkan bagi para mak-mak saja ya? Iya. Bapak-bapaknya pun sebetulnya dipersilahkan. Boleh. Hanya saja masih malu-malu. Iya, karena memang belum terbiasa. Seperti emak-emaknya awalnya juga belum terbiasa dan akhirnya sekarang kecanduan kok semuanya. Wih, semangat sekali. Luar biasa. Tinggal nunggu bapaknya saja. Kemudian suatu saat bapak-bapaknya juga ikut senam juga. Dan itu dipersilakan ya Pak Irul? Kami sangat welcome. Baik, baik. Lalu Pak Irul, adakah biayanya untuk bisa mengikuti kegiatan senam Pak Irul ini? Ada biayanya Pak? Ya, kita menyebutnya sebagai uang operasional gitu kok ya. Ada ya? Ada. Oke. Jadi, berapa besarnya Pak Irul? Setiap kali ibu-ibu datang mengikuti senam, kita menarget itu Rp2.000 kok. 2.000 saja? Iya, betul. Murah sekali. Rp2.000 saja kok. Itu bisa dibilang hampir gratis tuh. Betul sekali. Kalau Rp2.000 sahabat Indonesia. Iya, Rp2.000 itu untuk uang operasional kok. Oke. Listrik. Tentunya seperti itu ya Pak Irul. Wifi. Oh, iya dong. Terus? Dan juga air lah. Oh, menyediakan. Betul sekali kok. Oh, sudah 2.000. Tentunya sahabat Indonesia itu diperuntukkan bagi biaya listrik ya. Saya lihat karena soundnya cukup besar juga dengan penerangan yang oke itu. Dan rupanya juga menyediakan minuman. Betul sekali kok. Jadi ibu-ibu itu tidak perlu membawa minum dari rumah ya. Iya, betul sekali kok. Rp2.000. Iya. Murah sekali. Bagi Anda warga Tegalsari seharusnya segera deh merapat, karena Rp2.000 untuk kegiatan yang seperti itu tentunya murah sekali. Luar biasa sekali Pak Irul yang Anda lakukan ini. Berarti memang sengaja Pak Irul ini tidak mencari keuntungan dalam kegiatan itu ya? Ya, mudah-mudahan orang juga menganggap seperti itu kok. Memangnya ada juga yang tidak menganggap seperti itu? Ya, namanya orang kadang kita sudah merasa berbuat yang benar, terkadang ada juga yang menganggap sebaliknya seperti itu kok. Seperti itu ya? Baik, lalu pertanyaan kami selanjutnya begini Pak Irul. Wah, menarik sekali ya, kalau memang ceritanya seperti itu. Sebetulnya tidak ada basic, tapi karena desakan warga, membuat Pak Irul ini secara otodidak berlatih, dan akhirnya bisa berhasil ya, mengadakan kegiatan ini. Lalu Pak Irul, terkait pemilihan namanya sendiri Pak Irul, kenapa dinamakan Pokmas Senam Ceria? Kenapa kok tidak begini misalkan, Sanggar Senam Ceria? Wah, seperti pada umumnya grup-grup senam Pak Irul. Kenapa memilih nama Pokmas Senam Ceria? Iya, jadi begini kok. Kita memang sadar diri kok ya, kenapa kita memilih nama Pokmas Senam Ceria. Karena saya sendiri tidak punya basic sebagai instruktur senam, apalagi guru senam. Jadi kita
mengambil nama itu Pokmas Senam Ceria, dan itu pun ada latar belakangnya kok. Ada latar belakang. Betul Pemilihan sekali. nama Pokmas ada latar belakang. Iya, ada Seperti apa latar belakangnya. Nah, Pokmas Senam Ceria ini tidak serta-merta langsung besar seperti ini kok. Baik. Awalnya dulu kita memulai kegiatan senam itu di jalan yang ada di depan rumah, jalan paving yang ada di depan rumah itu kok. Oh, begitu. Jadi kegiatan awal sekali kita memakai tempat jalan paving yang ada di depan rumah saya itu baik. kok. Tidak langsung seperti sekarang ya? Betul sekali kok. Di dalam ruangan, beratap, seperti itu ya? Betul sekali. Jadi tahu sendiri kan kalau posisi kita di jalan, kalau ada kendaraan yang lewat, berhenti. kita mundur, kita minggir. Jadi berhenti dulu senamnya. Kalau kendaraannya sudah lewat, kita baris lagi kok, senam lagi kok. Ribet sekali ya di awal dulu. Betul. Belum lagi kalau hujan turun, kita lari berteduh kok. Kalau hujannya udah reda, baris lagi, senam lagi itu kok. Sekali dulu di awal ya. Betul Dan sekali. tentunya di awal-awal itu tidak sebanyak seperti sekarang. Pak? Iya, betul. Awal mulanya ya sekitar 15 ibu-ibu yang aktif di Pokmas Senam Ceria itu kok. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak. Oke. Dan Pokmas Senam Ceria sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, awalnya di jalan, kita minim peralatan untuk melakukan kegiatan tersebut kok, seperti alat untuk pengerasnya, sound systemnya itu pun kita juga belum punya kok. Akhirnya kita pinjam ke jamaah pengajian, setiap mau senam kita ambil, setiap selesai senam kita kembalikan. Dan itu berjalan sekitar 3-4 bulan seperti itu kok. Berarti sejak awal tidak seperti sekarang ini ya Pak Irul ya? Betul sekali. Dengan sound system yang sekarang, wah Iya. keren sekali tuh. Besar sekali, Iya. ada lampu-lampu, ada atap. Dulunya tidak seperti itu. Betul sekali kok. Dan itu yang melatar belakangi pembentukan Pokmas. Betul sekali kok. Oke, lalu setelah berjalan seperti itu bagaimana langkah selanjutnya? Biar ini bisa menjadi inspirasi lah bagi siapapun yang melihat video kita ini ya Pak Irul. Iya. Lalu langkah apa yang selanjutnya dilakukan? Gini kok, karena memang ibu-ibu yang sudah terlibat di dalam Pokmas Senam Ceria ini merasa nyaman, Baik. Apalagi merasa sudah menjadi kegiatan yang positif dan harus diikuti gitu kok ya. Oke. Akhirnya ibu-ibu memberikan masukan kepada saya untuk membuat tempat senam gitu kok. Oke. Tempat senam yang lebih layak gitu kan. Oke. Nah, otomatis saya berpikir dong, dana dari mana saya dapat uang untuk mengadakan tempat senam seperti itu Ya. kok. Sementara saya sendiri juga kalau bicara tentang materi ya masih minim, jadi masih minim, otomatis kita berputar lagi mencari informasi seperti itu kok. Dan akhirnya ya namanya kegiatan yang positif kok ya akan menemukan jalannya untuk jalan untuk menemukan kebaikan tersebut kok. Dan akhirnya saya mendapatkan info terkait dana bantuan itu kok. Dengan persyaratan harus memiliki Pokmas. Baik. Jadi seperti itu ya. Lalu Dan dari situ saya cari-cari informasi gimana sih cara untuk mendirikan Pokmas, persyaratannya seperti apa. Nah, setelah terkumpul informasinya, akhirnya saya mendirikan Pokmas dan saya izin ke balai desa. Setelah ke balai desa langsung ke kecamatan dan alhamdulillah prosesnya semuanya lancar kok. lancar semuanya. Iya. Cair dana itu. Di bulan Februari kita membuat proposal dan akhirnya kita setorkan ya kok ya, dan di bulan September alhamdulillah cair dengan nominal yang menurut saya luar biasa banyak kok. Oke, bisa di-spill? Ya sekitar 25 juta lah kok. 25 juta Iya. ya, cukup banyak juga. Wah, Iya, betul sekali, Setelah kok. menunggu 6 bulan. Nggih. Dan akhirnya dengan dana 25 juta itu saya langsung mencari informasi dan mendapat informasi terkait tukang galvalum, dan akhirnya saya bekerja sama dengan tukang galvalum tersebut, memberitahu bahwa saya mempunyai dana 25 juta tersebut, kira-kira dapat ukuran galvalumnya berapa. Oke. Dan akhirnya kita dapat ukuran 8 kali 13 meter kok. Luar biasa. Dan akhirnya luas. Luas itu ya. tempatnya. Nggih. Kami sendiri sempat hadir di sana, sahabat Indonesia, cukup luas tempatnya.
Kalau 30 sampai 40 orang bisa nampung tuh ya. Iya, betul sekali kok. Akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Nggih. Dibelikan sound system, ada lampu-lampu, bahkan ada atapnya. Jadi tidak takut hujan lagi sudah Pak. Nggih, betul sekali. Dan sound sistemnya itu juga dari orang-orang Baiko dapatnya sound system itu kok. Oke. Karena memang dari sumbangan pas waktu itu ada pilkades kok ya. Oke. Jadi setiap calonnya itu memberikan bantuan berupa dana tunai, dan akhirnya kita mempunyai inisiatif untuk membelikan sound system tersebut kok. Luar biasa. Akhirnya banyak yang mendukung ya. Alhamdulillah. Dan itu mungkin bisa menjadi catatan bagi kita semua sahabat OP Indonesia. Tentunya dengan memulai suatu kegiatan yang diawali oleh niat baik ya. Nggih. Niat baik, lalu kegiatannya baik, tentunya akan ada banyak yang mendukung. Betul seperti itu sekali ya. kok. Dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, wah, kegiatan senamnya tidak di jalan raya lagi. Nggih. Sudah memadai ya di Betul. halaman depan Pak Irul ya. Betul sekali kok. Ada atapnya, ada temboknya, jadi tidak semua orang bisa melihat lah begitu ya. Nggih. Agak private begitu. Nggih. Jadi akhirnya lebih representatif ya Pak Irul ya. Nggih, betul sekali kok. Biasa, pantesan bernama Pokmas Senam Ceria. Nggih. Lalu Pak Irul, ini sekali lagi ya Pak Irul, biar bincang-bincang kita ini nantinya bisa menjadi inspirasi ya bagi siapapun yang mungkin ingin mengikuti jejak dari apa yang Pak Irul lakukan. Pertanyaan kami selanjutnya begini Pak Irul. Pak, selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun bisa Betul. dibilang ya, Nggih. kegiatan ini 3 kali seminggu secara konsisten, itu tentunya butuh effort yang luar biasa, apalagi tidak ada keuntungan di situ. Pertanyaan yang ingin kami ajukan begini Pak Irul. Selama berkegiatan, dari awal itu semua berjalan mulus-mulus saja Pak? Atau juga ada hambatan yang dihadapi? Iya. Kalau mulai dari awal kita merasa mulus semuanya kok ya. Oke. Karena memang kita menyadari bahwa kita itu berangkat dari nol, semuanya saling belajar. Saya juga belajar menjadi pembimbing yang ada di depan, dan mereka juga belajar dari gerakan-gerakan yang saya terapkan di depan, dan itu menurut saya sudah lancar kok. Oke. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pokmas kita semakin berkembang, peminatnya juga semakin banyak, dan akhirnya banyak ada sebagian oknum lah. Oke. Yang merasa cemburu mungkin kok ya. Oke. Dan sempat nyinyir. Oh, Sempat bilang seperti nyinyir ini. seperti apa Pak? Ya, oknum tersebut sempat bilang seperti ini. Orang yang tidak mempunyai lisensi sebagai instruktur senam, tetapi kok berani mengadakan kegiatan senam di lingkungan publik gitu kok. Jadi dengan kejadian tersebut saya juga semakin semangat sih untuk mengadakan kegiatan senam tersebut. Oke. Tapi pas waktu itu juga saya juga koreksi diri. Iya betul sekali, saya memang tidak mempunyai lisensi. Tetapi tujuan saya bukan seperti itu. Tujuan Oke. saya untuk menyehatkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Iya, saya. kan tentunya seperti itu ya. Nggih. Oh, ternyata ada juga yang nyinyirin ya. Betul sekali, Tapi kok. tidak sampai menghambat kegiatan yang senam ini. Wih, kita tambah semangat, tambah gas kok. Oke. Dengan kejadian seperti Malah itu kok. tambah gas. Iya. Luar biasa sekali. Baik. Ini jadi menarik nih. Dinyinyirin, tapi malah semakin ngegas. Nah, kalau boleh tahu Pak Irul, apa yang paling memotivasi Anda untuk melakukan itu? Ini kalau mungkin saya ya, Iya. yang menjadi Pak Irul ini, sudah secara sukarela melakukannya, meluangkan waktu, tenaga, kan begitu ya? Nggih. Tidak mencari keuntungan di situ, sudah berupaya keras, tapi masih dinyinyirin itu, kalau saya ya jadi sebel loh. Jadi bisa, tidak nutup kemungkinan bisa ogah-ogahan. Tapi yang menarik Pak Irul justru menyampaikan, saya makin ngegas kok. Betul kok. Apa yang melatar belakangi tindakan Pak Irul itu? Ini dinyinyirin, gak malah mundur, malah takut, tapi malah ngegas. Iya. Apa yang paling memotivasi untuk melakukan itu Pak Irul? Gini kok, siapa sih yang tidak ingin melihat orang-orang yang kita sayangi terlihat sehat, setiap hari bisa tertawa dengan lepas,
setiap hari bisa mendapatkan lingkungan sosial yang positif, pasti semua orang juga menginginkan hal seperti itu kok ya. Jadi saya melihat keluarga saya, melihat saudara saya, melihat orang-orang yang ada di lingkungan saya itu tersenyum, bisa mendapatkan nilai positif dari kegiatan tersebut, saya itu merasa Luar biasa. bangga kok. Bangga ya. Dengan sedikit skill yang saya miliki bisa memberikan efek positif bagi lingkungan saya. Apalagi memang saya besar dan lahir di kalangan di lingkungan tersebut kok. Jadi ya saya sangat bangga lah bisa memberikan sedikit kemampuan yang saya miliki, saya bisa mengaplikasikannya terhadap masyarakat yang ada di sekitar saya tinggal. Jadi dengan kegiatan senam tersebut, setiap hari saya bisa melihat senyum mereka, bisa melihat mereka sehat, dan orang-orang yang saya kenal dari kecil kok. Wajah-wajah yang sudah dikenal sejak kecil ya. Iya, orang-orang yang selalu baik terhadap saya bisa membalas dengan sedikit kebaikan yang saya miliki kok. Luar biasa Pak Irul, luar biasa. Dan atas segala alasan itu semua yang membuat Pak Irul justru lebih bersemangat ya. Tentunya itu adalah suatu hal yang luar biasa Pak Irul. Salut sekali kami dengan apa yang Pak Irul lakukan. Atas alasan itu, akhirnya cibiran, nyinyiran itu dianggap angin lalu saja berarti. Betul kok. Saya Luar anggap biasa. semuanya sudah berlalu. Yang penting kembali kepada niat saya awal. Saya ingin menyehatkan masyarakat yang ada di lingkungan saya kok, dengan sedikit kemampuan yang saya bisa gitu kok. Luar biasa Pak Irul, luar biasa. Lalu Pak Irul, wah menarik sekali nih. Tentunya dengan kegiatan ini kami melihat sangat positif ya. Banyak emak-emak di situ, bahkan usianya ada yang kami tanya tuh, yang 80 tahun dengan berkegiatan seperti ini tentunya akan menyehatkan dan memperpanjang umur mereka, sahabat. Betul kok, memang di Pokmas kita ada yang berusia 84 Ya, tahun. Saya 84 tanya itu ya. cicitnya sudah 6, cucunya 25, ada juga yang berumur 77 tahun, 69 tahun, 55 tahun, dan yang paling muda itu adalah anak SMP itu sekitar 15 tahun. Aktif selalu kok ikut kegiatan senam tersebut kok. Keceriaan mereka itu yang membuat terus melanjutkan. Betul kok. Luar biasa Pak Irul. Baik Pak Irul, pertanyaan kami selanjutnya lalu begini. Apa yang menjadi pengharapan dari Pak Irul untuk kedepannya dengan melakukan ini semua? Apa Pak Irul? Ya, gini kok. Tentunya Pokmas Senam Ceria ini juga mempunyai sedikit harapan ya, dan harapan saya yang pertama adalah mudah-mudahan Pokmas Senam Ceria ini semakin kokoh lagi, Amin. semakin besar, Amin. semakin bisa memberikan efek positif terhadap lingkungan. Baik. Dan juga bisa menjadikan inspirasi untuk generasi-generasi yang ada di sekitar lingkungan. Oke. Dan harapan yang kedua, mudah-mudahan Pokmas Senam Ceria ini memiliki tempat yang lebih layak lagi kok, lebih nyaman lagi untuk berkegiatan kok. Tentunya seperti itu ya. Siapa sih yang nggak ingin mempunyai tempat yang layak, tempat yang nyaman untuk kegiatan senam? Dan ini menjadi harapan kami, mudah-mudahan Pokmas Senam Ceria ini memiliki tempat yang layak dan memiliki tempat yang nyaman. Gitu kok. Tentunya seperti itu ya. Betul. Seperti misalnya kedepannya nanti di keramik begitu ya. Iya. Karena kami lihat masih beralaskan tanah tuh. Gitu. Yang kalau musim kemarau tentunya akan ada banyak juga debu-debu yang bertebangan ya. Betul, kalau musim hujan juga air masih masuk kok. Jadi setiap mau senam kalau ada air yang masuk, kita tutupi dengan kerikil biar tempatnya itu nggak becek gitu kok. Baik Pak Irul, tentunya seperti itu ya Pak. Dan kami tentunya akan selalu mendoakan semoga nanti ke depannya Pokmas Senam Ceria ini bisa mempunyai tempat yang sangat representatif ya. Amin. Di keramik, soundnya lebih oke lagi, dan pesertanya ada lebih banyak, gitu ya. Amin. Terima kasih doanya. Luar biasa sekali. Itu saja pengharapannya, tidak ada yang lain. Nggih. Mungkin kedepannya harapannya ada iuran yang lebih, mungkin enggak? Jangan kok, karena Tetap kita 2000 memang- saja? Betul. Luar biasa. Karena dengan 2000 itu saja mungkin sudah bisa dijadikan untuk operasional kesehariannya saja gitu kok ya. Setuju, setuju. Luar biasa sekali Pak Irul. Baik,
Pak Irul, ini lalu pertanyaan yang terakhir nih dari kami. Sebelum kita akhiri ya bincang-bincang kita kali ini, mungkin ada pesan Pak dari Pak Irul yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Adakah Pak? Ada Pak. Oke, Ada kok. silakan. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel OB Indonesia karena sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Dan pesan saya, bukan maksud saya untuk menggurui atau merasa lebih pintar dari Anda semuanya, tetapi pesan saya, mulailah kebaikan dari sekarang, sekecil apapun ya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan materi untuk kebaikan yang ada di lingkungan kita, berikanlah untuk meluangkan waktu dengan skill yang kita miliki. Apabila kita belum bisa memberikan materi ataupun waktu kita untuk meluangkan waktu kita untuk memberikan skill yang kita miliki, setidaknya kita bisa memberikan ketenangan untuk lingkungan di mana kita tinggal. Terima kasih Ko. Seperti Pesannya itu seperti saja. itu nggih, Ko. Pesan yang luar biasa sekali Pak Irul. Baik Pak Irul, sekali lagi terima kasih ya Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Sama-sama Ko. Tentunya Pak Irul, kami akan selalu mendoakan yang terbaik bagi kelancaran, kemajuan dari Pokmas Senam Ceria yang Pak Irul lakukan. Iya. Semoga bisa semakin besar ya Pak, Amin. dan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh Pak Irul tadi. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Irul. Sama-sama Ko. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa, kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Baik. Setelah mendengar kisahnya tadi, tentu kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Khoirul tadi adalah merupakan salah satu contoh yang terbaik dari sebuah kebaikan sederhana, namun dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menciptakan suatu komunitas yang sadar akan pentingnya kesehatan dengan rutin melakukan olahraga senam. Dan mereka semua sangat meyakini sahabat UB Indonesia bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kiranya dari apa yang dilakukan oleh Pokmas Senam Ceria ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mulai melakukan sesuatu yang positif bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekian jumpa kita kali ini. Salam UB Indonesia.